Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Zalimin. Pada video ini teman-teman saya akan memperkenalkan atau berbagi pengalaman tentang suatu website yang mana website ini dirancang berdasarkan kecerdasan buatan. Oke, langsung kita masuk di tutorialnya. Nah, teman-teman untuk masuk di situs ini silakan Anda melihat link ini, nanti akan diminta login. Silakan login dengan email Anda, minta dikonfirmasi, kemudian sampai pada halaman seperti ini ya. Nah, teman-teman, karena ya kita selalu berjibaku dengan tutorial Excel, kemudian konten-konten saya itu ada sedikit menyinggung website, kemudian konten saya juga terkait Microsoft Office ya, Microsoft Office pada umumnya. Jadi saya akan bahas seputar tentang itu ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa dituntaskan video ini supaya teman-teman yang baru melihat situs ini bisa digunakan dengan baik. Karena kenapa teman-teman, ini bisa kita jadikan sebagai mentor kita untuk selalu memberikan jalan keluar terkait masalah yang kita hadapi, seperti apa yang saya katakan yang awal tadi. Nah, teman-teman, di sini saya akan coba bertanya kepada si ChatGPT ini, karena dia ketika kita bertanya, yang penting pertanyaannya bagus, maka dia akan jawab juga dengan jawaban yang bagus. Nah, oke, contohnya misalnya seperti ini. Tolong berikan contoh. Tolong berikan contoh penggunaan rumus untuk mencari umur. Tolong berikan contoh penggunaan rumus untuk mencari umur di Excel ya. Mari kita lihat. Nah, tentu ya, langsung dia bisa jawab. Tentu karena kita berinteraksi dengan dia. Ini luar biasa ya. Ini langsung dia berikan rumusnya, kemudian berikan penjelasan. Nah, oke. Nah, dari apa yang telah dia berikan ini kan, oh ternyata untuk mencari umur seseorang itu kita bisa menggunakan rumus data div ya. Kita bisa langsung praktekkan teman-teman. Misalnya di sini data div A2 today year ya. Tanggal lahir, kemudian tanggal sekarang, lalu dengan format Y. Jadi format Y ini teman-teman adalah format tahun. Misalnya kita bikin dulu seperti ini. Kita copy saja rumusnya di sini. Sama dengan data div. Oke. Kenapa? Karena di sini kan yang dia gunakan koma, padahal di komputer saya itu dia menggunakan titik koma ya, karena versi bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman versi bahasa Inggris ya pasti menggunakan koma langsung. A2 misalnya, ini tadi kan tanggal lahir ya, misalnya saya tanggal lahirku itu 08 05 1980 ya. Kita berikan contoh seperti ini pakai tanda kutip ya untuk pembacaan teks dulu. Lalu enter. Nah, di sini langsung dimunculkan bahwa umur saya itu adalah 42 tahun. Tinggal disisipkan dengan tahun. Oke, jadi seperti ini. Itu sebagai sebagai rumus pertama yang kita tanyakan kepada dia. Jadi teman-teman, apa saja yang terkait dengan Excel, terkait dengan pemrograman, misalnya HTML, CSS, JavaScript, kemudian Python, semua silakan. Ada semua dan bisa dia jawab lebih detail,
dia jawab dengan selengkap-lengkapnya. Yang penting pertanyaanmu juga harus tidak ambigu ya. Berikan contoh tentang penggunaan VLOOKUP di Excel. Ya, tentu langsung dia jawab. VLOOKUP adalah salah satu fungsi pencarian di Excel ya, yang digunakan untuk mencari nilai dalam satu kolom terdapat data dan mengembalikan nilai sesuai dengan dari kolom yang berbeda dalam baris yang sama. Berikut adalah contoh penggunaan. Luar biasa. Ya. Jadi saya copy saja ini teman-teman, copy. Lalu paste di sini. Saya tambah sheet dulu. Paste di sini. Oke, perhatikan ya teman-teman. Ini supaya mungkin tidak hitam begini, saya copy format Painter saja baru begini. Oke. Jadi deh. Lalu kita pasang lagi rumusnya. Apa saja di sini rumusnya? Ya, kembali seperti tadi ya. Saya harus ganti dengan koma, titik koma. VLOOKUP D2. Ah iya ya, belum ada D2, mungkin kita ganti saja di tempat lain lah. Sini. Oke. Oke, saya coba tulis John. Oke, John masuk sebagai HR ya. Coba kalau misalnya Kevin sebagai IT. Bisa dipahami ya teman-teman, ini penggunaan VLOOKUP. Jadi terkait yang lainnya teman-teman bisa di-explore saja ya tentang aplikasi ini, bisa dikembangkan. Coba bisa dibayangkan teman-teman ya penjelasan rumus. Ini lebih detail. Oke, untuk Excel saya anggap tuntas ya, nanti dikembangkan sendiri teman-teman. Saya akan memberikan contoh yang lain. Nah, misalnya saya akan berikan sebuah contoh kasus soal ya kepada si ChatGPT ini, namanya ChatGPT ini. Contoh kasus soal IPA ya, untuk IPA di tingkat SMP. Misalnya sebuah benda, saya bikin saja saya bikin saja yang baru. New chat ya. Sebuah benda bergerak secara konstan dengan kecepatan 50 meter per sekon. Jika jarak tempuh, ini soal-soal sederhana, benda tersebut adalah 500 meter, berapakah waktu yang dibutuhkan? Bentar. Nah, sekarang langsung dia jawab lagi ya. Oh, lebih detail. Jadi waktu yang dibutuhkan itu adalah 10 detik. Luar biasa teman-teman. Soal sesederhana ini ya sangat gampang dia jawab. Apalagi soal yang paling susah, yang paling sulit pun dengan penurunan rumus sampai 2 tingkat bisa dia jawab. Dan itu saya sudah coba semua. Kemudian kita coba yang lain lagi ya. Jadi Excel sudah tadi ya. Kemudian kita berikan soal kepada ini, bisa dia jawab juga. Nah, saya bikin lagi new chat yang baru lagi. Kita akan membahas yang lain. Ini teruntuk bagi adik-adik mahasiswa. Jadi kalau ini juga saya sudah coba ya, untuk kita membuat sebuah skripsi sebenarnya sangat cocok kita menggunakan ChatGPT ini.
Misalnya ya, buatkan saya judul skripsi, IPA. Buatkan saya judul skripsi IPA yang relevan saat ini ya. Kita coba dulu seperti ini ya. Oke. Tentu berikut pengaruh perubahan iklim terhadap persebaran dan keanekaragaman hayati. Jadi yang dia keluarkan juga ini ya yang kekinian. Nah, mudah-mudahan ya bisa diikuti. Dan ingat teman-teman, untuk kita memberikan pertanyaan itu dia harus sistematis. Nah, misalnya setelah kita meminta judulnya ini, karena kita akan membuat skripsi, langkah berikutnya itu adalah kita harus minta struktur skripsi dulu. Jangan lompat-lompat, dia harus tersistematis. Nah, sekarang buatkan saya struktur skripsi tentang judul nomor berapa yang kita coba. Nomor 1 saja ya. Judul nomor 1. Bentar lagi. Yuk. Langsung dia jawab lagi. Bayangkan ya, ini dari pendahuluan sampai kesimpulan dan saran ini dia akan kemudian tinjauan pustaka, teori konsep, studi terdahulu, lalu metodologinya, ya desain penelitiannya, analisis datanya, rencana penelitiannya, kemudian hasil penelitian, lalu 4 pembahasan, 5 kesimpulan, daftar pustaka, lampiran-lampiran. Oke ya. Jadi mungkin untuk siswa-siswa ya, siswa SMA atau misalnya siswa SMP, menggunakan ChatGPT misalnya mencari makalah bisa, mencari artikel tentang apa bisa, silakan dicoba. Apa saja yang ada dalam pikiran Anda bisa dituangkan di sini. Nah, sekarang sudah ya struktur skripsinya sudah dia buat. Saya suruh lagi ya, ingat harus sistematis. Buatkan saya pendahuluannya. Tentu. Jadi ketika misalnya kita ini kan sudah akan berkesinambungan dari pertanyaan saya sebelumnya. Ketika misalnya kita munculkan pertanyaan baru yang tidak ada hubungannya dengan ini, kadang dia error, kadang tidak nyambung. Jadi caranya untuk mengantisipasi itu refresh saja F5, tekan F5, lalu atau misalnya kita kirim lagi new chat ya, seperti itu. Ini bisa dilihat ya teman-teman, ini arsip saya, the count, pokoknya the get, semua sort Excel, masih banyak. Saya bikin konten untuk bikin deskripsi YouTube, saya suruh saja sedia. Kemudian carikan tagnya, nanti sebentar kita contohkan. Oke, saya anggap tuntas untuk skripsi. Bikin pendahuluan, nanti kalau mau minta terkait yang lainnya tinggal bikin lagi, misalnya tinjauan pustakanya. Nah, sekarang misalnya latar belakang. Ya, saya contohkan satu. Sudah ya, latar belakang, pendahuluan. Teman-teman mahasiswa mungkin tinggal dia tambahkan saja ini. Tinggal nanti kalau misalnya masih kurang ya, kurang dengan ini, tulis saja lanjutkan. Anggap masih sedikit, lanjutkan, atau misalnya berikan lagi pertanyaan, coba berikan yang lebih kompleks, yang lebih banyak lagi ya, saya coba lanjutkan. Nah, tentu ini sudah dia tambah lagi. Tinjauan pustaka berarti dia lanjutkan lagi yang ini ya, setelah pendahuluan kan tinjauan pustaka. Tetapi kalau misalnya tadi masih kurang tentang rumusan masalah, pendahuluan tadi latar belakang, rumusan masalah dan tujuan dan manfaat penelitian, buat saya seperti itu, bahwa lanjutkan untuk tujuan penelitiannya, lanjutkan untuk rumusan masalahnya.
Oke. Untuk skripsi saya anggap tuntas. Nah, berikutnya apa lagi? Kita akan belajar lagi skrip. Ya, skrip. Untuk program. Kebetulan saya juga hobi buat website, jadi kita coba di sana dulu. Ingat ya, karena kita berbicara topik yang baru lagi, alangkah bagusnya pakai new chat. Buatkan saya website untuk sekolah saya. Oke. Sorry ya. Oke teman-teman, coba dilihat ya. Ini tentu saya akan berikan Anda panduan langkah demi langkah untuk membuat website sekolah Anda. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Menyusun rencana dulu, kemudian memilih platform website, kemudian menyusun konten, kemudian mendesain tampilan website, kemudian menyusun halaman website. Saya coba mungkin buatkan saya tampilan website, apa tahu dia mau tampilan website yang bagus, buatkan saya tampilan website sekolah yang bagus, lengkap dengan skripnya. Oke. Jadi kalau misalnya ini kadang dia jawab, saya sebagai AI, ya saya mungkin terkait privasinya orang dia tidak bisa jawab. Dia jaga kerahasiaan juga. Ini kita lihat. Oh betul ya. Ini langsung dia buatkan halaman depan homepage-nya ini ya. Luar biasa. Ini kalau teman-teman bikinnya ini repot sekali nih. Ini kita harus bikin. Ini tinggal dia sudah bikin SMA ABC. Oke. Halaman profit. Oh dia pisahkan ya. Boleh, enggak masalah. Nah sekarang mari kita lihat. Ini masih kurang ya untuk di halaman profitnya. Jadi kalau kurang seperti ini tinggal tulis lanjut. Kan. Oke, dia lanjutkan lagi ya. Iya. Halaman berita lagi. Oke, saya coba saja dulu yang di atas ya, paling atas ini. Karena saya lihat ini agak lengkap. Nah, kalau kita bikin website teman-teman, boleh pakai Visual Studio Code. Nah, ini sudah. Oke. Nah, di sini ya. Seperti tadi, ini yang saya pernah coba juga ya. Ini script ini bukan saya yang bikin, dia yang bikin. Ini saya suruh si ChatGPT ini bahwa tolong buatkan saya skrip pencarian video YouTube. Ini langsung dimunculkan, ya. Kalau saya buka ini, ya, open file and explore. Ini teman-teman. Bukan saya yang bikin, dia yang bikin. Saya coba cari video pembelajaran. Cari. Koneksinya tidak bagus. Ini langsung dia munculkan ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita sisipkan. Skrip ini kita sisipkan gambarnya. Kemudian mungkin ini bisa kita buat untuk video download, bisa. Ini langsung dia muncul. Klik.
langsung diarahkan teman-teman. Bayangkan Pak, ini saya tidak mampu bikin skrip seperti ini. Dia bikinkan, saya hanya membuatkan APK-nya. APK-nya kan harus kita daftar dulu di Google ya untuk mendapatkan ini. Hanya saya butuh ini, karena memang kebutuhan untuk yang ini, sehingga saya bisa membuat seperti ini. Tinggal kita bisa atur ini ya teman-teman. Oke. Nah, kita coba new. Yang kita sudah copy tadi, misalnya web sekolah. Sorry. Web sekolah. HTML. Paste. Save ya. Kita coba dulu. Web sekolah. Sabar. Ini kayaknya lagi tidak bagus. Ya. Bikin file di sini nih, file web sekolah. Web lagi saya. Sekolah HTML. Yep. Save. Nah, sekarang muncul ya. Klik. Nah, ini teman-teman ya, ini langsung dia munculkan. Oke. Selamat datang di SMABC. Ini tadi si ChatGPT yang bikin, membuat. Nah, sekarang saya tambah lagi, saya minta dari sini, ya tolong buatkan stylenya ya, dari halaman depan. Buatkan style dari halaman depan. Halaman depan homepage ya. Buatkan style dari halaman depan, dalam kurung homepage. Apakah bisa dia jawab? Oke, berikut stylenya. Luar biasa. Oke, saya coba copy ya teman-teman. Copy stylenya. Style kita masukkan di style ini ya. Ini boleh bikin link ya, boleh bikin link. Saya bikin saja secara manual ya teman-teman. Sini style. Bentar. Save. Kita refresh lagi. Wah, ada perubahan ya. Setelah muncul stylenya tadi ini sudah muncul ini. Ingat baru dia buka, dia bikin ini, dia buat, dia responsif juga. Oke, nanti tinggal dikembangkan lah ya bagi teman-teman yang hobi juga kotak-atik website. Lalu teman-teman kita mencoba membahas apa lagi? Excel sudah. Saya coba suruh Navcheat lagi. Buatkan saya CRUD ya. Buatkan saya CRUD berbasis dengan menggunakan bahasa JavaScript. Buatkan saya CRUD data siswa dengan menggunakan bahasa JavaScript. Bentar. Berikut adalah contoh sederhana. Wow. Nah, ini untuk JavaScript-nya.
Nama alamat. Kita coba ya. Wow, luar biasa teman-teman. Durasi 20 menit. Oke. Jadi teman-teman ya, ini si ChatGPT ini bisa kita jadikan sebagai mentor kita dalam hal misalnya pengembangan proyek kita bisa, karena akan dia tuntun kita dari A sampai Z, dari yang paling dasar sampai yang paling sulit seperti itu. Ini ya kalau misalnya ini kan saya copy dulu ya. Saya coba lagi di sini di HTML. Ya. Lalu JavaScript-nya tadi, script-nya kita copy lagi yang oke. Data siswa kosong ya. Wih, luar biasa betul. Script saya hapus saja, saya tidak menggunakan link. Semen oke, save. Oke. Klik 2 kali. Nah, saya coba dulu ya, apakah bisa? Zalmin, umur 42, alamat, wow. Tambah siswa. Simpan. Oke, butuh penambahan-penambahan lagi kita perhatikan dulu. Klik. Jadi siswa. Oke, ini kalau kita mau cari lagi satu persatu ya, yang penting nanti dikembangkan sendiri lah teman-teman. Nah sekarang apalagi yang bisa kita bahas di ChatGPT? Soal matematika. 90 kali. Atau beginilah, 1/2 ditambah dengan 1/2 sama dengan langsung dia jawab 1/2 tambah 1/2 sama dengan 1. Oke, untuk konten kreator mungkin bisa dicoba juga ya, misalnya kalau sebelum kita membuat konten ya, ini saya coba juga baru sekarang ini. Misalnya saya kalau membuat konten, coba ke kata kunci, saya kata kunci yang banyak dicari di YouTube tentang VLOOKUP. Oke. Ini ya biasanya. Sorry. Ini harusnya saya bikin new chat ya. Nah, tutorial VLOOKUP di Excel. Nah, sekarang ini menurut saya dia buat juga berdasarkan ranking dari pencarian tutorial VLOOKUP, karena saya sudah juga coba ya. Memang betul ini seperti misalnya ini kita munculkan dia urutan paling atas. Lalu misalnya ini juga yang dia munculkan adalah urutan kedua. Nah, sekarang kalau misalnya kita sudah dapatkan tutorial Excel, kan kita buatkan deskripsi videonya. Nah, misalnya begini. Buatkan deskripsi video YouTube. Buatkan deskripsi video YouTube nomor 1. Dia bikinkan lagi deskripsinya. Video tutorial lengkap. Jadi saya tinggal copy paste saja. Copy baru paste. Nah, sekarang setelah itu tulis tagnya. Maka akan dia bikin lagi tagnya. Oke, pengennya misalnya tagnya ini saya bikin secara, ini kan secara vertikal. Nah, biasanya kan tagnya ini ya kita tulis mungkin di deskripsi, bisa kita copy saja yang ini.
Nah, kalau untuk yang tak di bagian berikutnya itu butuh yang tidak vertikal. Buatkan secara horizontal, tanpa tanpa tanda pagar dan dipisahkan dengan koma. Coba, mari kita lihat. Langsung dia jawabkan juga. Ya, tinggal kita copy lagi. Jadi apa yang buatkan dalam bentuk tabel. Buat dalam bentuk tabel. Hebat sekali ya. Dia buatkan lagi dalam bentuk tabel. Iya. Ups, ini harusnya jadi tabel ya. Tolong ulangi. Belum lengkap. Nah. Oke. Saya coba lagi yang baru. Buatkan saya abjad huruf Jepang, hiragana, dan katakana dalam bentuk tabel. Tentu. Nah, ini biar. Wow, luar biasa betul. Apa yang kita inginkan? Sekarang katakana lagi. Setelah hiragana, lalu katakana lagi. Karena dari pertanyaan saya tadi, saya minta 2 ya. Oke. Saya kira teman-teman cukup ya. Nanti silakan dicoba apa saja ya terkait yang kita tidak tahu, silakan ditanya. Karena durasi video kita ini sudah setengah jam. Saya Zalmin, mudah-mudahan apa saya jelaskan bisa dipahami. Dan jangan lupa subscribe.